warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri, nomor BP 19104220022. Baik, di sini saya dari kelompok 1 praktikum struktur hewan dari kelas KBI, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi hewan, khususnya itu dari kelas Pisces, di mana saya sendiri itu akan menjelaskan 4 sistem. Yang pertama itu ada sistem integumen, sistem respirasi, sistem pencernaan, serta sistem muskular. Yang kemudian untuk sistem-sistem selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wardatul Aini. Langsung saja, silahkan dicatat, silahkan diperhatikan dengan baik. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, untuk alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum saya kali ini, yang pertama yaitu bahan yang utama tentunya itu ada ikan. Di sini saya memakai ikan nila ataupun Oreochromis niloticus. Untuk alatnya yang pertama itu ada gunting, kemudian ada penggaris, jarum pentul, tisu, masker, sarung tangan, serta styrofoam. Setelah saya melakukan fase persiapan pada praktikum ini, setelah itu saya melakukan pengukuran pada badan ikan. Yang pertama yaitu pengukuran dari kepala sampai ke pangkal ekornya, yaitu 20 cm. Kemudian dari kepala sampai ke ujung ekornya yaitu 24 cm. Untuk tinggi badannya itu 9 cm dan tinggi di bagian kepalanya itu adalah 4,5 cm. Sistem integumen merupakan salah satu sistem yang berada terluar dari sebuah organisme, di mana sistem integumen ini disebut juga sebagai sistem pelindung dari sebuah organisme. Sistem integumen ini juga dapat dianggap memiliki ataupun terdiri dari kulit ataupun derivat-derivatnya. Dan khususnya pada ikan ataupun Pisces, itu untuk sistem integumennya memiliki sisik yang merupakan salah satu derivat dari kulit. Sisik ini terdapat pada lapisan dermis, dan untuk lapisan epidermisnya merupakan lapisan yang terluar dari sebuah ikan. Kemudian fungsi sisik bagi ikan itu sendiri, yang pertama yaitu tentunya sebagai pelindung ataupun sebagai pembalut tubuh dari seekor ikan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai alat pertahanan diri dari penyakit, kemudian yaitu sebagai alat ekskresi, dan selanjutnya itu sebagai osmoregulasi ataupun sebagai sistem yang mengatur suhu tubuh pada ikan tersebut. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke struktur integumen pada ikan Oreochromis niloticus, di mana tubuh Pisces ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bagian caput atau kepala, yang kedua ada bagian trunkus ataupun badan, yang ketiga ada bagian cauda atau ekor. Pada bagian kepala ini sama-sama kita lihat itu terdapat bola mata pada ikan ataupun bulbus ocelli yang terletak di samping kiri kanan kepala ikan. Yang kedua yaitu ada operculum ataupun tutup insang yang dapat membuka dan menutup pada waktu pernapasan, di mana operculum ini juga termasuk ke dalam struktur pada sistem pernapasan Oreochromis niloticus. Yang ketiga itu ada fovea nasalis ataupun cekung hidung, merupakan lubang hidung yang terletak di depan mata. Yang keempat yaitu ada oral ataupun mulut yang terletak di depan kepala. Pada Oreochromis niloticus ini mulutnya itu terdapat pada ujung hidung ataupun terminalis. Selanjutnya itu ada rima oris ataupun celah mulut yang terletak di antara bibir atas dan bibir bawah. Yang selanjutnya yaitu ada cavum oris, yaitu rongga mulut. Rongga mulut ini terdapat di dalam mulut. Selanjutnya itu pada bagian badan ataupun trunkus, di mana bagian badan inilah yang ditutupi oleh sisik. Permukaan kulit yang licin disebabkan oleh sekresi mukosa atau lendir dan kelenjar uniseluler di antara sel-sel dan sel-sel epitel. Dan pada bagian trunkus ini juga itu terdapat beberapa sirip pada ikan nila. Yang pertama yaitu ada dorsal fin ataupun sirip punggung. Yang kedua yaitu ada
caudal fin ataupun sirip ekor. Yang selanjutnya yaitu ada anal fin ataupun sirip anus. Yang selanjutnya yaitu ada pectoral fin ataupun sirip dada. Yang selanjutnya itu abdominal fin ataupun sirip perut. Kemudian pada ikan nila ini pada bagian trunkusnya juga terdapat sebuah garis yang disebut sebagai linea lateralis lengkap terputus, di mana garis ini terdapat pada pertengahan pangkal ekor sampai ke pertengahan badannya, di mana fungsi linea lateralis ini umumnya itu sebagai syaraf bagi ikan tersebut. Kemudian pada bagian kauda ataupun ekor itu pada Pisces itu berfungsi sebagai alat gerak. Untuk sisik pada ikan nila ini itu berbentuk seperti lingkaran ataupun oval, di mana dia itu memiliki tulang lamela tipis dan tembus pandang ataupun tembus cahaya, dan itu termasuk tipe siloid. Dan untuk sisik ikan ini, pada sisik ikan nila itu juga terdapat sirkular, di mana sirkular itu berfungsi untuk mempermudah ikan nila dalam pergerakan ikan nila dan kemudian untuk membantu ikan nila dalam mengatur suhu tubuhnya. Sama halnya dengan manusia, hewan pun juga melakukan pernapasan ataupun respirasi. Sistem respirasi ataupun sistem pernapasan adalah rangkaian organ yang digunakan untuk proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida ataupun CO2. Fungsi dari sistem respirasi yang pertama yaitu tentunya membantu mengirimkan oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu menjaga tingkat kelembapan tubuh. Yang selanjutnya yaitu melindungi saluran udara dari benda-benda asing dan zat berbahaya serta membantu pembuangan limbah dari tubuh berupa gas CO2 ataupun gas karbon dioksida. Baik, untuk organ respiratory systems pada Oreochromis niloticus, yang pertama yaitu ada insang tentunya, yang kedua yaitu ada mulut, yang ketiga yaitu ada operculum ataupun tutup insang. Organ respirasi pada burung dan ikan biasanya itu dilengkapi oleh gelembung ataupun kantong udara. Akan tetapi ketika praktikum yang saya lakukan itu sudah tidak kelihatan, bisa jadi itu sudah pecah ketika proses pembelahan. Kantong udara ini berfungsi untuk mengatur daya apung tubuh ikan agar dapat bergerak naik ataupun turun. Pengaturan daya apung tubuh ikan ini dilakukan dengan cara mensekresikan gas ataupun oksigen atau mengabsorpsi kembali sehingga gelembung udara akan menyusut ataupun mengembang. Gerakan mulut dan tutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernapas. Pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut dan tutup insang menutup. Oksigen ada di dalam air akan berdifusi ke dalam kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air. Bila mulut tertutup, tutup insang terbuka, maka air keluar melalui insang. Insang ini sendiri itu dia memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu ada lengkung insang ataupun disebut dengan gill rakers yang tersusun dari tulang rawan berwarna putih seperti tampak pada gambar yang berwarna putih itu. Kemudian ada rigi-rigi insang ataupun gill arch yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan melalui insang. Yang ketiga itu ada lembaran insang ataupun gill filamen yang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda, dikarenakan mempunyai banyak kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang, tempat di mana pertukaran gas O2 dan CO2. Untuk pertukaran gas CO2 dan O2 pada ikan ini terjadi secara difusi ketika air dari habitat yang masuk melalui mulut terdorong ke arah daerah insang. O2 yang banyak dikandung di dalam air akan diikat oleh hemoglobin darah, sedangkan CO2 yang dikandung di dalam darah akan dikeluarkan ke perairan. Darah yang sudah banyak mengandung O2 kemudian diedarkan kembali ke seluruh organ tubuh dan seterusnya. Kemudian untuk fase inspirasi pada ikan yaitu ketika gerakan tutup insang dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh insang yang mengakibatkan rongga mulut bertambah besar.
Sebaliknya, celah belakang insang tertutup, akibatnya tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup insang kembali kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Kemudian terjadilah fase ekspirasi di mana air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Mungkin hanya itu untuk sistem respirasi pada ikan, khususnya itu pada ikan Oreochromis niloticus. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang digestivum systems ataupun sistem pencernaan pada ikan Oreochromis niloticus. Pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimia, sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Dan untuk sistem pencernaan pada ikan itu diawali dengan mulut, kemudian masuk ke esofagus, masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus, dan anus. Saluran pencernaan pada ikan itu dimulai dari rongga mulut, di mana dalam rongga mulut itu terdapat gigi kecil yang berbentuk kerucut dan geraham bawah dengan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir namun tidak menghasilkan lidah ataupun enzim. Pada rongga mulut makanan masuk ke esofagus. Esofagus ini berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang. Bila tidak dilalui makanan, maka lumennya itu akan menyempit. Dari kerongkongan, makanan didorong ke lambung. Lambung ini pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Dari lambung, makanan masuk lagi ke usus panjang yang berkelok-kelok, lalu bermuara pada anus. Baik teman-teman dan rekan-rekan, langsung saja kita masuk ke struktur dan fungsi dari organ yang terlibat pada sistem pencernaan Oreochromis niloticus. Yang pertama yaitu ada mulut, di mana posisi mulut ini sangat bervariasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan makanan ikan tersebut. Khususnya pada ikan Oreochromis niloticus ini, mulutnya itu terdapat pada ujung hidung ataupun disebut sebagai terminal. Kemudian yang kedua, strukturnya yaitu ada rongga mulut. Rongga mulut ini terdapat pada bagian belakang mulut. Pada lapisan permukaan rongga mulut terdapat sel-sel penghasil lendir. Terdapat juga organ penerima rasa yang disebut sebagai taste receptor ataupun taste bud, di mana taste bud ini terdapat pada rongga mulut yang berfungsi sebagai penyeleksi makanan yang dimakan oleh ikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada faring, di mana faring ini merupakan segmen setelah rongga mulut. Pada ikan yang memperoleh makanan dengan menyaring organisme air ataupun plankton, proses penyaringan terjadi pada segmen ini. Lanjut kita ke esofagus. Esofagus ini merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa ataupun tabung. Segmen ini relatif pendek dan mengandung lendir yang cukup tebal yang berfungsi untuk memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya yaitu ada lambung. Lambung ini merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif besar bila dibandingkan dengan segmen yang lainnya. Besarnya ukuran lambung ini berkaitan dengan fungsi lambung yang berfungsi yaitu sebagai tempat penampungan makanan sementara. Selanjutnya itu ada pilorus. Pilorus ini merupakan segmen pencernaan yang terletak antara lambung dan usus depan. Segmen ini sangat mencolok karena ukurannya yang mengecil ataupun menyempit. Dengan menyempitnya saluran pencernaan pada segmen pilorus ini, berarti bahwa segmen pilorus ini berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Kemudian yaitu ada usus. Usus ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada ikan, pembagian segmen ini lebih sederhana dibandingkan pada hewan tingkat tinggi lainnya. Hal ini dikarenakan bentuk serta diameter usus relatif homogen, mulai dari bagian depan hingga bagian ke belakangnya. Panjang usus ikan ini bervariasi terkait kebiasaan makanan pada ikan. Pada bagian depan usus terdapat dua saluran yang masuk ke dalamnya, yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu ataupun ductus coleodochus yang
dan yang berasal dari pankreas. Kemudian kita masuk ke rektum. Rektum ini merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara anatomis itu sulit dibedakan antara rektum dan usus. Namun secara histologis batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan sehubungan dengan adanya katup rektum ataupun rectal valve. Selanjutnya yang terakhir itu ada anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses yang berasal dari rektum. Selanjutnya pada ikan nila ini terdapat kelenjar pencernaan yang meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu ini berbentuk bulat, berwarna kehijauan, salurannya bermuara pada lambung. Dan kantung empedu ini berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Sekian penjelasan dari saya untuk sistem pencernaan pada Oreochromis niloticus. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang sistem muskular ataupun sistem otot dari ikan Oreochromis niloticus ini. Sistem otot ataupun sistem muskular adalah sekumpulan blok daging yang mendapatkan energi melalui pembuluh darah dan berfungsi untuk mengatur pergerakan pada ikan dibantu oleh sistem rangka. Fungsi lain di samping mengatur gerak, otot juga berperan memberikan bentuk tubuh ikan. Secara umum, urat daging ini berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tertentu dari tubuh ikan hingga ikan mampu berenang. Ikan bisa berenang karena otot-otot yang berkontraksi dari sisi ke sisi. Depan belakang, tubuh ikan akan menekan tekanan air dan bergerak ke depan. Dan sistem otot ataupun sistem muskular pada ikan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada otot polos ataupun smooth muscles, yang kedua yaitu ada otot bergaris ataupun striate muscles, dan yang ketiga yaitu ada otot jantung ataupun cardiac muscles. Yang selanjutnya akan menjelaskan secara terperinci tentang pembagian dari struktur-struktur tersebut. Jika berdasarkan strukturnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot jantung ataupun miokardium itu tersusun atas otot itu sendiri dan jaringan ikat. Pergerakan ototnya tidak sadar ataupun involuntary. Otot pada ventrikel lebih tebal daripada otot pada atriumnya. Miokardium terbungkus 2 lapisan, yaitu lapisan terluarnya disebut dengan epikardium dan lapisan dalamnya disebut dengan endokardium. Kedua lapisan tersebut membungkus komponen otot rangka yang disebut dengan perikardium. Kemudian, otot polos pada ikan terdapat pada beberapa organ-organ yang berbeda, seperti pada saluran digestifum, arteri, organ reproduksi, dan ekskresi serta pada mata. Pergerakan otot polos ini juga bersifat tidak sadar. Kemudian, otot lurik. Otot lurik ini dinamakan demikian dikarenakan pada serabut ototnya memperlihatkan adanya garis melintang dengan banyak inti yang tersebar pada bagian pinggir serabut. Serabut otot lurik tersusun atas ikatan sebanyak 20-30 buah serabut dan dinamakan dengan fasciculum. Otot lurik merupakan otot sadar ataupun voluntary dan biasanya diberi nama untuk memudahkan di dalam pengenalannya sesuai dengan letak, fungsi, asal, dan lain sebagainya. Dinamakan sebagai otot rangka karena melekat pada bagian ataupun kulit dan berfungsi dalam pergerakan bagian-bagian rangka serta melindungi rangka, mempermudah gerakan antar tulang dan pergerakan seluruh tubuh. Baik rekan-rekan, langsung saja kita masuk ke sistem muskularis dari ikan Oreochromis niloticus. Jadi otot-otot pada ikan itu dia berbentuk bulat-bulat melingkar yang melingkari vertebrae. Otot ikan pada tahap embrio disebut sebagai myomer, sedangkan pada ikan dewasa itu disebut dengan myotom. Lapisan pembungkus otot tersebut disebut myoseptum. Otot ikan ini terbagi atas 2 daerah, yaitu otot bagian dorsal ataupun epaksial dan otot bagian ventral ataupun hipaksial. Kedua otot ini dipisahkan oleh sekat ataupun septum. Seperti yang kita nampak pada gambar itu, pada ikan Oreochromis niloticus dia memiliki
otot yang berwarna putih ataupun white muscles dan otot yang berwarna merah ataupun red muscle. Jadi perbedaan kedua otot ini yang pertama yaitu pada white muscle itu dia cepat lelah karena tidak menggunakan oksigen dalam melepaskan energi. Sedangkan pada red muscle itu tidak cepat lelah dikarenakan sistem pembuluh darah dan kapiler lebih luas untuk menyediakan oksigen ekstra dalam melepaskan energi. Perbedaan yang kedua yaitu pada white muscle cepat berkontraksi dikarenakan memiliki serat-serat otot yang besar. Sedangkan pada red muscle itu lambat berkontraksi karena memiliki serat-serat otot yang kecil. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pada white muscle dia tidak mampu beroksidasi dikarenakan memiliki sedikit mitokondria, sedangkan pada red muscle itu dia mampu beroksidasi dikarenakan memiliki banyak mitokondria. Dan untuk white muscle itu diameternya besar, sedangkan pada red muscle itu diameternya kecil. Dan pada bagian caput ikan itu juga terdapat beberapa otot, diantaranya ada adduktor mandibulae ataupun IM. Selanjutnya itu ada levator arcus palatini ataupun LAP. Selanjutnya ada dilator operculi ataupun DO. Selanjutnya ada levator operculi ataupun LOP, adductor operculi AO ataupun adduktor arcus palatini ataupun AAP seperti nampak pada gambar. Kemudian otot-otot pada ikan itu menempel pada vertebrae.